Halo, selamat datang di channel FB Wahyu. Di video ini kita akan bahas cara lengkap mengurus sertifikat tanah elektronik atau yang sering disebut sertifikat L. Apa itu sertifikat elektronik? Apakah sertifikat tanah yang lama masih berlaku? Bagaimana proses pengurusannya? Apa saja syaratnya? Yuk kita kupas tuntas satu persatu supaya kamu gak bingung lagi dan bisa urus sendiri dengan mudah. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas apa itu sertifikat tanah elektronik. Nah, sertifikat tanah elektronik ini adalah dokumen digital resmi dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa kamu adalah pemilik sah suatu bidang tanah atau bangunan. Bentuknya ini PDF ya teman-teman dan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat BPN. Dokumen ini punya kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Dan keuntungannya adalah yang pertama nggak mudah rusak pastinya ya. Yang kedua bisa dicetak ulang kapan aja karena bentuknya PDF. Kemudian lebih aman dari pemalsuan. Dan berikutnya juga ini keuntungannya bisa diakses kapanpun lewat HP ataupun laptop ya teman-teman. Dan untuk penerapan sertifikat elektronik ini diatur melalui Permen ATR _BPN nomor 1 tahun 2021 atau Permen ATR _BPN nomor 3 tahun 2023 yang menjadi landasan hukum penerbitan dokumen elektronik dalam layanan pertanahan. Dan penerbitan ini dilakukan secara bertahap ya teman-teman di kantor pertanahan yang telah siap dimulai dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi seperti itu. Jadi ini bertahap. Kemudian yang sering ditanyakan ini teman-teman, kalau misalnya saya punya sertifikat tanah lama, apakah masih sah? Ya jawabannya ya masih sah ya teman-teman. Pemerintah menyatakan bahwa sertifikat fisik tetap diakui dan tidak akan dicabut. Dan konversi ke elektronik tidak wajib kecuali teman-teman itu yang pertama ingin menjual tanah, ingin balik nama, mengurus warisan, atau mau lebih aman secara digital. Maka selain itu teman-teman gak perlu untuk mengganti ke sertifikat elektronik. Tapi kalau misalnya teman-teman itu seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ingin menjual tanah, balik nama, mengurus warisan atau lebih aman, maka teman-teman bisa mengurusnya secara digital. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, teman-teman tetap bisa simpan sertifikat lama tanpa paksaan apapun gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah sertifikat lama jadi digital atau mengurus sertifikat baru, berikut ini dokumen yang teman-teman harus persiapkan ya. Yang pertama, untuk konversi dari sertifikat fisik ke elektronik itu yang pertama syaratnya adalah sertifikat tanah asli. Kemudian fotokopi KTP dan KK. Kemudian NPWP jika ada. Kemudian bukti pembayaran PBB terakhir. Kemudian surat kuasa jika dikuasakan. Kemudian alamat email aktif. Nah, untuk pembuatan sertifikat baru, misalnya dari warisan atau pembelian, itu syaratnya satu, akta jual beli atau akta waris. Yang kedua, surat ukur tanah. Yang ketiga, SPPT PBB. Kemudian yang keempat adalah identitas para pihak. Terus kemudian bukti lunas BPHTB jika ada transaksi. Kemudian yang keenam adalah surat pernyataan tidak ada sengketa. Dan dokumen ini akan diverifikasi oleh kantor pertanahan lalu disahkan secara digital ya teman-teman. Selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkah lengkapnya baik secara langsung maupun online ya teman-teman. Dan ini akan saya jelaskan dulu untuk cara offline-nya atau langsung datang ke kantor BPN. Yang pertama teman-teman datang ke kantor pertanahan sesuai domisili tanah ya, bukan domisili teman-teman ya, tapi domisili tanah. Kemudian teman-teman ambil nomor antrean layanan konversi atau sertifikat baru. Kemudian teman-teman serahkan dokumen-dokumen yang udah teman-teman siapkan tadi ke petugas. Kemudian yang keempat, data teman-teman akan diverifikasi dan dimasukkan ke sistem elektronik. Nah, jika disetujui, sertifikat akan dikirim dalam bentuk file PDF ke email teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencetaknya sendiri atau minta dicetakkan resmi dari BPN. Kemudian waktunya sendiri ini untuk prosesnya sekitar 3-14 hari kerja tergantung daerahnya ya.
Dan selanjutnya akan kita bahas cara untuk online atau lewat aplikasi Sentuh Tanahku ya teman-teman. Nah, catatannya ini layanan ini baru tersedia di beberapa wilayah aja ya. Jadi belum semua wilayah bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Oke, yang pertama teman-teman unduh aplikasi Sentuh Tanahku di Play Store atau App Store. Kemudian teman-teman seperti biasa buat akun dan login. Kemudian teman-teman pilih layanan. Nah, di situ teman-teman pilih layanannya permohonan sertifikat. Dan yang keempat adalah teman-teman unggah dokumen persyaratannya tadi yang udah disiapkan. Kemudian teman-teman tunggu verifikasi dari BPN. Nah, jika udah disetujui, teman-teman akan mendapat file sertifikat elektronik lewat email atau di aplikasi. Dan pastikan dokumen yang teman-teman unggah itu jelas dan sesuai dengan prosedurnya ya, agar prosesnya tidak ditolak. Dan kalau misalnya teman-teman ragu saat difoto pakai kamera aja, usahakan teman-teman scan ya dokumen-dokumen tadi supaya jelas dan terlihat sesuai gitu. Nah, ini ada beberapa tips biar pengurusan teman-teman itu lancar. Yang pertama adalah teman-teman gunakan email aktif karena sertifikatnya ini akan dikirim via email ya. Kemudian pastikan semua data, nama dan ukuran tanah sesuai dengan dokumen sebelumnya. Terus kemudian yang ketiga, jangan gunakan calo, urus sendiri lebih aman dan bebas biaya tambahan ya teman-teman. Dan untuk wilayah yang belum mendukung digital penuh, teman-teman tetap bisa minta sertifikat fisik dulu sambil menunggu sistem online tersedia. Dan satu lagi, mulai tahun 2026, dokumen seperti girik atau petok D kemungkinan besar tidak diakui lagi di pengadilan. Jadi, jika tanah teman-teman belum bersertifikat resmi, segera urus sekarang ya. Jangan tunggu nanti-nanti lagi, karena kalau seandainya ini udah nggak berlaku lagi, maka itu akan repot banget untuk teman-teman ya. Daripada nantinya teman-teman repot, maka teman-teman urus dari sekarang kalau tanah teman-teman itu masih berupa girik atau petok ya. Kemudian sekarang kita bahas soal biayanya ya teman-teman, karena banyak juga yang tanya pastinya kalau kita ngurus tuh berapa sih biayanya supaya kita bisa jaga-jaga ya. Nah, kalau mau buat sertifikat elektronik apakah bayar? Berapa biayanya? Ya iyalah bayar, ada biayanya, tapi resmi dan terjangkau ya teman-teman, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang PNBP BPN. Nah, untuk rincian biayanya, kisaran biaya resminya yang dikenakan saat mengurus sertifikat elektronik itu adalah yang pertama nih ya, biaya pengukuran tanah teman-teman. Jika belum punya surat ukur, itu biasanya dikenakan biaya pengukuran tanah karena tanah teman-teman harus diukur terlebih dahulu. Nah, ini biayanya untuk luas kurang dari 10.000 meter persegi, itu sekitar 100.000 sampai 500.000 tergantung lokasinya ya. Kemudian yang kedua, biaya pendaftaran konversi sertifikat fisik ke elektronik sekitar 50.000 sampai 100.000. Kemudian biaya penerbitan sertifikat baru, misalnya jual beli, warisan kayak gitu ya, itu sekitar 50.000 sampai 200.000 tergantung luas dan nilai tanah. Kemudian tambahan biaya BPHTB jika ada transaksi, biasanya 5% dari NJOP dikurangi NJOTKP. Nah teman-teman ini perlu browsing ya, apa sih NJOP dikurangi NJOTKP. Kalau teman-teman bingung juga, di video saya sebelumnya juga udah pernah nih bahas NJOP dikurangi NJOTKP tentang pembuatan sertifikat tanah ya. Kemudian yang keempat adalah cetak salinan fisik dari sertifikat elektronik jika diminta. Nah ini gratis jika dicetak sendiri, dan kalau teman-teman cetak di BPN itu biayanya sekitar 50.000 sampai 100.000-an gitu. Nah penting ini ya, semua biaya ini langsung dibayarkan ke kas negara, bukan ke petugas ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman urus langsung dan jangan tergiur jasa calo yang diminta bayaran mahal ya teman-teman. Karena ini ini adalah kisaran untuk biaya resminya teman-teman. Nanti kalau di lapangannya gimana-gimana itu sebenarnya tergantung ya teman-teman. Jadi untuk biayanya teman-teman cukup siapkan sekitar 100.000 sampai 500.000 tergantung jenis layanan yang dan ukuran tanahnya. Kalau cuma konversi dari fisik elektronik biasanya hanya kena biaya administrasi sekitar 50.000 saja. Tapi kalau teman-teman mengurus sertifikat baru karena beli tanah atau warisan, biayanya
bisa bertambah, terutama kalau perlu pengukuran ulang atau bayar BPHTB ya teman-teman. Dan ingat, semua pembayaran resmi langsung masuk ke kas negara, nggak ada biaya siluman lagi ya teman-teman. Oke, jadi gitu, itu tadi kira-kira rincian biayanya untuk kita konversi dari sertifikat fisik ke sertifikat elektronik. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya soal sertifikat elektronik di Indonesia ini. Semoga teman-teman jadi makin paham dan gak bingung lagi. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, komen kalau ada yang mau ditanyakan, subscribe di channel Ayu Wahyu, jangan lupa. Karena di sini kita akan terus bahas hal-hal informatif dan berguna buat kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.